Baik, izin masuk. Terima kasih atas kesempatan diberikan bagi kelompok kami, kelompok 4. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi mengenai multi-cloud dan hybrid cloud, strategi menghindari vendor lock-in. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, Johanna Rutina Tepilus dengan NIM 2023 31069. Kemudian ada rekan-rekan saya, Isti Dania Hussein dengan NIM 2023 31106 dan juga Antonio Gerald Renjan dengan NIM 2023 31289. Baik, di sini adalah table of content atau pembahasan pada presentasi hari ini. Dimulai dari pendahuluan, kemudian mengenai vendor lock-in, multi-cloud, hybrid cloud, strategi menghindari vendor lock-in, studi kasus dan tantangan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Oke, baik. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan terlebih dahulu mengenai cloud computing. Nah, apa itu cloud computing? Cloud computing merupakan suatu teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan komputer seperti server, penyimpanan data, database, dan aplikasi melalui internet tanpa harus memiliki perangkat kerasnya sendiri. Nah, saat ini banyak perusahaan yang menggunakan layanan cloud karena lebih efisien, mudah diakses, dan dapat mengurangi biaya infrastruktur. Nah, ada beberapa contoh layanan cloud di sini seperti Amazon Web Service, Google Cloud, dan juga Microsoft Azure. Selanjutnya di sini akan masuk pada bagian perkembangan penggunaan cloud. Perkembangan penggunaan cloud dimulai sejak tahun 2006, di mana pada tahun 2006 ini Amazon Web Service meluncurkan layanan cloud modern dan cloud mulai digunakan untuk penyimpanan dan server virtual. Kemudian di tahun 2008 Google Cloud mulai mengembangkan teknologi sehingga teknologi cloud semakin populer di dunia bisnis. Selanjutnya pada tahun 2010 Microsoft Azure berkembang pesat dan banyak perusahaan yang mulai melakukan migrasi ke cloud. Lalu pada tahun 2020 ketika pandemi COVID-19, di sini penggunaan cloud semakin meningkat drastis karena perlunya layanan untuk work from home, meeting online, dan juga pembelajaran daring. Nah, untuk saat ini, cloud computing telah digunakan hampir di semua bidang seperti bidang pendidikan, bisnis, kesehatan, AI, dan juga big data. Nah, saat ini sudah muncul strategi-strategi seperti multi-cloud dan juga hybrid cloud untuk meningkatkan fleksibilitas dan keamanan sistem. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah vendor lock-in. Nah, vendor lock-in ini merupakan suatu kondisi di mana ketika pengguna terlalu bergantung pada satu penyedia layanan cloud sehingga sulit berpindah ke vendor lain. Nah, hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan teknologi, format data, atau layanan khusus yang hanya dimiliki vendor tertentu. Nah, dari kendala vendor lock-in ini ada beberapa akibat yang ditimbulkan. Seperti yang pertama adalah proses migrasi yang menjadi rumit. Nah, perusahaan itu akan mengalami kesulitan saat ingin memindahkan data atau aplikasi ke vendor lain karena adanya perbedaan teknologi dan juga konfigurasi sistem. Yang kedua yaitu biayanya yang semakin meningkat. Migrasi data, perubahan infrastruktur, dan juga pelatihan ulang pastinya membutuhkan biaya yang besar serta akan memakan waktu yang lebih lama. Yang ketiga yaitu fleksibilitas perusahaan menjadi berkurang. Nah, perusahaan akan menjadi terbatas dalam memilih layanan atau teknologi baru karena sudah terlalu bergantung pada suatu vendor cloud tertentu. Selanjutnya di sini adalah beberapa penyebab dari vendor lock-in. Yang pertama yaitu menggunakan layanan proprietary dari vendor tertentu. Nah, vendor proprietary adalah layanan atau teknologi khusus yang hanya dimiliki oleh suatu penyedia cloud tertentu. Jika perusahaannya terlalu banyak menggunakan layanan tersebut, maka aplikasi dan sistem akan sulit untuk dijalankan di platform lain karena tidak kompatibel, sehingga dapat menyebabkan perusahaan tersebut bergantung pada satu vendor tersebut. Yang kedua yaitu mengenai format data dan sistem yang berbeda antar vendor. Nah, setiap vendor itu
memiliki format penyimpanan data, konfigurasi sistem pengolahan yang berbeda-beda. Nah, perbedaan ini dapat membuat proses pemindahan data atau aplikasi ke vendor lain akan menjadi sulit karena perlu penyesuaian ulang pada sistem yang digunakan. Yang ketiga adalah infrastruktur dan aplikasi sudah terintegrasi dengan satu layanan cloud. Nah, banyak perusahaan yang membangun aplikasi dan infrastruktur yang sudah terhubung langsung dengan layanan cloud dari satu vendor cloud. Jika ingin berpindah ke platform lain, maka perusahaan harus melakukan perubahan pada sistem dan aplikasi yang digunakan sehingga prosesnya akan menjadi lebih rumit. Yang keempat, yaitu mengenai biaya dan proses migrasi yang rumit. Nah, migrasi cloud seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, memerlukan waktu yang lebih lama, tenaga ahli, dan juga biaya yang besar. Perusahaan harus memindahkan data, mengatur ulang konfigurasi sistem, serta melakukan pengujian ulang aplikasi agar dapat berjalan dengan baik di platform yang baru. Nah, hal ini yang membuat sebuah perusahaan akan memilih untuk tetap pada salah satu vendor saja. Dan yang terakhir yaitu kurangnya standar yang sama antar platform cloud. Setiap penyedia cloud pasti memiliki teknologi, aturan, dan layanan yang berbeda-beda, sehingga belum ada standar yang benar-benar sama antar layanan cloud. Sehingga hal ini dapat menyebabkan integrasi dan perpindahan layanan antar cloud akan sulit dilakukan dan dapat meningkatkan ketergantungan pada suatu vendor tertentu. Kemudian pada bagian selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Oke, izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian multi-cloud. Apa itu multi-cloud? Multi-cloud itu merupakan strategi yang menggunakan 2 atau lebih layanan cloud dari vendor berbeda secara bersamaan. Nah, setiap vendor dipilih sesuai keunggulan spesifiknya, bukan sekadar cadangan. Kemudian untuk contoh vendor cloud itu ada Amazon Web Service, yang dimana ekosistem layanan terluas di dunia, terus memiliki skalabilitas tinggi dan memiliki market share terbesar secara global. Kemudian yang kedua ada Google Cloud Platform, di mana dia ini unggulan di AI atau machine learning dan analitik data besar, dengan infrastruktur jaringan global yang sangat cepat. Kemudian ada Microsoft Azure, di mana integrasi sempurna dengan ekosistem Microsoft, yaitu Office 365 dan Windows Server. Kemudian favorit perusahaan enterprise. Lanjut. Selain itu ada kelebihan dan kekurangan dari multi-cloud. Untuk kelebihannya yang pertama tidak bergantung pada satu vendor, di mana dia itu menghindari vendor lock-in, fleksibilitas memilih layanan terbaik dari tiap provider. Kemudian yang kedua ada fleksibilitas dan pilihan terbaik. Jadi kelebihannya ini kita bisa memilih layanan terbaik dari masing-masing vendor sesuai kebutuhan spesifik, misal GCP untuk AI, AWS untuk storage. Kemudian optimasi biaya. Bisa membandingkan dan memilih harga termurah untuk setiap kebutuhan serta meningkatkan daya tawar negosiasi. Kemudian untuk kekurangan dari multi-cloud sendiri yaitu kompleksitas manajemen lebih tinggi, di mana dia itu butuh tools orkestrasi khusus. Kemudian membutuhkan tim IT yang lebih terampil dan berpengalaman, dan potensi masalah keamanan dan integrasi data lintas platform. Selanjutnya ada pengertian dari hybrid cloud. Hybrid cloud itu adalah gabungan private cloud atau infrastruktur yang milik perusahaan dan public cloud, yaitu layanan vendor yang saling terhubung. Data dan aplikasi ini dapat berpindah antar lingkungan sesuai kebutuhan bisnis serta menjaga aset sensitif tetap aman sekaligus memanfaatkan skalabilitas cloud public. Kemudian untuk private cloud sendiri ini dia dimiliki dan dikelola oleh perusahaan sendiri. Keamanan dan kontrol datanya itu sangat tinggi, dan biaya dari infrastruktur lebih mahal. Dari private cloud ini dia terhubung ke public cloud, di mana untuk public cloud ini dia dikelola oleh vendor seperti tadi AWS, Azure, atau GCP.
Kemudian skalabilitasnya tinggi dan bayar sesuai pakai. Dan yang terakhir ada akses cepat ke kapasitas tambahan. Berikutnya untuk kelebihan dan kekurangan hybrid cloud itu, untuk kelebihannya, pertama, dia memiliki data sensitif tetapi aman di private cloud jauh dari akses publik. Kemudian yang kedua, fleksibilitas dan skalabilitasnya itu cloud bursting, di mana saat beban kerja meningkat, perusahaan bisa langsung meledak ke public cloud tanpa perlu investasi infrastruktur baru. Dan yang ketiga ada efisiensi biaya, di mana hybrid cloud ini bayar public cloud hanya saat dibutuhkan, tidak perlu membangun infrastruktur besar untuk beban puncak yang jarang terjadi. Kemudian ada kekurangannya yaitu implementasi awal yang rumit dan mahal. Hybrid cloud ini dia membangun private cloud, dia memerlukan investasi hardware, software, dan tenaga ahli yang besar di awal. Kemudian ada risiko keamanan, di mana di titik koneksi, celah keamanannya itu paling rentan, ada di jembatan penghubung antara privat dan public cloud. Dan yang terakhir ada ketergantungan pada konektivitas internet, yang dimana jika koneksi internet itu terputus, integrasi antara dua lingkungan cloud itu bisa terganggu. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang strategi menghindari vendor lock-in. Jadi strategi menghindari vendor lock-in ini yang pertama yaitu menggunakan open standards, yang dimana open standards yaitu standar teknologi terbuka yang dapat digunakan oleh berbagai platform dan juga vendor cloud sehingga sistem lebih fleksibel dan tidak bergantung pada satu penyedia layanan saja. Kemudian penggunaan open standards ini juga membantu mempermudah integrasi sistem, meningkatkan kompatibilitas antar platform cloud, serta memudahkan proses perpindahan aplikasi dan juga data. Dengan standar terbuka, perusahaan dapat melakukan migrasi layanan cloud dengan lebih mudah, mengurangi ketergantungan pada vendor tertentu, dan juga menjaga fleksibilitas pengelolaan teknologi di masa depan. Berikutnya ada kontainer dan juga microservice. Kontainer dan microservice merupakan teknologi yang membantu aplikasi berjalan secara fleksibel di berbagai platform cloud. Kontainer ini digunakan untuk menjalankan aplikasi beserta seluruh dependensinya dalam lingkungan terisolasi. Sedangkan microservice, dia membagi aplikasi menjadi layanan-layanan kecil yang saling terhubung. Teknologi seperti Docker dan juga Kubernetes mendukung pengelolaan aplikasi agar lebih mudah dipindahkan antar layanan cloud. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengurangi ketergantungan pada satu vendor dan mempermudah proses migrasi sistem. Yang berikutnya yaitu ada backup dan migrasi data. Backup dan migrasi data merupakan strategi penting untuk menghindari vendor lock-in dalam cloud computing. Backup dilakukan dengan menyimpan salinan data secara rutin, agar data tetap aman jika terjadi gangguan atau perpindahan layanan cloud. Sedangkan migrasi data adalah proses memindahkan data dan aplikasi dari satu platform cloud ke platform cloud lainnya. Dengan adanya backup dan proses migrasi ini, perusahaan dapat berpindah layanan cloud dengan lebih mudah, aman, dan mengurangi ketergantungan pada satu vendor tertentu. Kemudian teknologi ada Docker dan juga Kubernetes. Docker dan Kubernetes ini merupakan teknologi yang banyak digunakan dalam penerapan multi-cloud dan juga hybrid cloud. Docker digunakan untuk membuat serta menjalankan aplikasi dalam bentuk kontainer sehingga aplikasi dapat berjalan secara konsisten di berbagai platform cloud. Sementara itu, Kubernetes digunakan untuk mengatur, mengelola, dan juga mengotomatisasi kontainer dalam jumlah yang besar. Penggunaan kedua teknologi ini membantu perusahaan meningkatkan fleksibilitas sistem, mempermudah migrasi aplikasi, dan mengurangi ketergantungan pada satu vendor cloud tertentu. Kemudian di sini ada studi kasus dan tantangan. Contoh penerapan pada Netflix dan IBM. Netflix menerapkan strategi cloud untuk mendukung layanan streaming global dengan performa tinggi dan ketersediaan sistem yang stabil. Dengan memanfaatkan teknologi cloud, Netflix mampu
menangani jutaan pengguna secara bersamaan dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan layanan digitalnya. Sementara itu, IBM menggunakan konsep hybrid cloud dengan menggunakan private cloud dan public cloud. Strategi ini membantu IBM menjaga keamanan data penting perusahaan sekaligus tetap mendapatkan fleksibilitas dan efisiensi dari layanan cloud publik. Kemudian di sini ada 3 tantangan implementasi. Yang pertama yaitu kompleksitas sistem. Penerapan multi-cloud dan hybrid cloud membuat perusahaan harus mengelola beberapa platform cloud sekaligus. Setiap layanan cloud memiliki konfigurasi, fitur, dan sistem pengelolaan yang berbeda, sehingga proses integrasi dan pemantauan menjadi sangat lebih rumit. Hal ini dapat meningkatkan kesulitan dalam pengelolaan infrastruktur dan operasional sistem. Yang kedua ada keamanan. Keamanan menjadi tantangan penting karena data dan aplikasi tersebar di berbagai layanan cloud. Perusahaan harus memastikan perlindungan data, kontrol akses, serta keamanan jaringan tetap terjaga di setiap platform cloud yang digunakan agar terhindar dari risiko kebocoran data dan serangan cyber. Dan yang terakhir yaitu biaya. Implementasi multi-cloud dan hybrid cloud ini membutuhkan biaya yang cukup besar, baik untuk infrastruktur, lisensi layanan, maupun pengelolaan sistem. Selain itu, perusahaan juga perlu menyediakan tenaga ahli dan pelatihan khusus agar sistem cloud dapat berjalan. Oke baik, mungkin demikian dari penjelasan kami keseluruhannya. Di sini, kelompok kami menyiapkan kesimpulan dari keseluruhan presentasi hari ini, di mana multi-cloud dan hybrid cloud merupakan strategi penting dalam cloud computing untuk mengurangi resiko vendor lock-in. Nah, dengan menggunakan lebih dari satu layanan cloud atau menggabungkan private dan public cloud, perusahaan dapat meningkatkan fleksibilitas, keamanan, dan efisiensi sistem. Selain memberikan banyak manfaat, penerapan multi-cloud dan hybrid cloud juga memiliki tantangan seperti kompleksitas pengelolaan, biaya implementasi, dan keamanan data. Oleh karena itu, perusahaan perlu memilih strategi cloud yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, serta memanfaatkan teknologi seperti Docker dan Kubernetes agar sistem lebih mudah dikelola dan tidak bergantung pada satu vendor cloud tertentu. Oke, baik. Mungkin demikian yang dapat kelompok kami sampaikan sesuai dengan tema yang sudah diberikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.